Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Wahid Waham, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat SMA. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu berkenaan dengan nikmatnya kerja keras dan juga tanggung jawab. Seperti yang kemarin telah kita bahas di part pertama, yaitu tentang kerja keras, dalil-dalil yang berkenaan dengan kerja keras, kemudian juga prinsip kerja keras, dan contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu, apakah itu tanggung jawab? Kemudian pada materi kali ini juga akan bahas tentang dalil-dalil yang berkenaan dengan tanggung jawab, kemudian bagaimana prinsipnya, serta bagaimana penerapan perilaku tanggung jawab itu pada kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan tanggung jawab. Salah satunya adalah pada surat Al-An'am ayat 164 yang mengatakan atau yang menyatakan tentang perilaku tanggung jawab yang berbunyi qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Itu salah satu dalil Al-Quran. Kemudian ada pada surat Al-Mudassir, yaitu yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahinah. Jadi artinya tiap-tiap diri akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya itu ada pada surat Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang artinya kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Selanjutnya, apa sih makna tanggung jawab? Secara garis besar, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi tanggung jawab sendiri terkait dengan konteks sosial individual, yaitu berkaitan dengan teologis, yaitu sebagai makhluk individu, di mana manusia akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi setiap perilaku manusia itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh diri sendirinya, seperti yang pada dalil surat Al-Mudassir tadi. Kemudian dalam konteks sosial, tanggung jawab itu juga berupa nilai-nilai yang diperankan oleh seseorang sebagai makhluk sosial yang harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu keharmonisan hidup antara manusia atau anggota sosial. Nah, kemudian tanggung jawab itu sendiri dalam konteks imanan adalah berupa kewajiban yang harus kita lakukan kepada Tuhan kita. Contohnya sholat dan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian kemudian makna tanggung jawab selanjutnya yaitu tentang dalam konteks pergaulan manusia. Adalah sebuah keberanian di mana orang yang berani bertanggung jawab dengan segala resiko yang ia perbuat, maka dia termasuk atau dikategorikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang kaitan dengan kewajiban, maknanya adalah kewajiban yang merupakan sesuatu yang dibebankan kepada dirinya sendiri dan bisa menjadikan sesuatu yang hak, seperti itu. Kemudian tanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan karena dengan tanggung jawab pastinya dia akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Contoh misalnya kalau laki-laki yang sudah berkeluarga, tanggung jawabnya adalah menafkahi keluarganya. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip tanggung jawab itu?
terhadap seseorang, atau di sini terhadap setiap muslim. Jadi kalau prinsip tanggung jawab itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan perbuatan individu. Jadi setiap individu pasti akan bertanggung jawab seperti yang diutarakan di surat Al-An'am ayat 164 yang di awal kita baca tadi. Kemudian yang kedua berdasarkan bekas yang ditinggalkan. Nah, itu ada pada surat Yasin. Jadi setiap perbuatan kita akan meninggalkan bekas. Apapun itu perbuatannya akan meninggalkan bekas. Jadi prinsipnya ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kemudian berdasarkan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Jadi contohnya yang saya utarakan tadi, setiap orang yang sudah dewasa dan berkeluarga, dia akan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Kemudian juga ada contoh lain, seperti ketika kita dalam anggota masyarakat itu ada kegiatan gotong royong dan sebagainya, seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana sih penerapan tanggung jawab. Dalam hal ini kita akan membahas tentang penerapan tanggung jawab pada 3 elemen. Pertama, elemen yang paling utama adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, yaitu kepada Allah. Salah satu wujud dari tanggung jawab itu penerapannya adalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, bermuamalah, dan lainnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian tanggung jawab kepada keluarga. Ya, contohnya tadi sering saya ucapkan udah berapa kali, yaitu bagaimana sih seorang laki-laki yang sudah dewasa, kemudian mempunyai keluarga, dia bisa menafkahi keluarganya. Yang ketiga dalam konteks masyarakat, yaitu di mana tanggung jawab kita bisa kita terapkan dalam bentuk, contohnya ketika ada kegiatan gotong royong atau bersih-bersih yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, maka di situ kita ikut andil. Yang terakhir adalah kewajiban kita atau penerapan kita terhadap atau sebagai warga negara. Di situ adalah salah satunya adalah menerapkan sikap toleransi kepada siapa saja tanpa melihat fisik, agama, kulit, ras, dan sebagainya. Jadi penerapan sikap-sikap toleransi tersebut itu sangatlah penting demi ketercapaian sebuah moderasi dan beragama, yaitu toleransi antar sesama. Kemudian contoh yang lain adalah ketika ada pemilu, ya kita ikut di situ sebagai partisipasi kita, sebagai warga negara yang baik. Demikianlah ulasan sedikit singkat dari saya tentang materi tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita akan bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.